Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Always Share. Di sini saya ingin berbagi info ya mengenai user experience saya selama 1 bulan menggunakan motor Polytron Fox R. Mungkin di sini saya ingin sharing tentang kekurangan atau kelebihan dari motor Fox R yang saya beli di tahun 2025. Oke. Yang pertama, kekurangan pertama hampir sama seperti user-user sebelumnya ya. Footstep ini itu mengganggu sekali jika posisinya di depan sini ya. Itu yang saya rasakan ketika ada berboncengan, kaki dari yang pembonceng ini mengenai kaki kita ya sebagai driver, seperti itu. Nah, itu juga menurut saya kurang safety ya, karena kalau kita kakinya juga suka tersandung betisnya jika footstep yang sebelah sini itu terbuka. Makanya kita beli extender untuk footstep agar bisa footstepnya ini dikebelakangin. Nah, seperti itu. Ini sih kekurangan yang pertama. Ini untuk beli extender ini lumayan banyak di toko-toko online. Saya beli sepasang itu ada yang harga 50.000 sampai 60.000-an, seperti itu. Untuk kekurangan yang kedua, nah penutup kolong ini kalau sebelumnya kan nggak ada. Ini saya karena ada barang-barang sisa dari plat seng, ini saya gunakan aja untuk penutup bagian depan, bagian belakang maksudnya, untuk menutupi area baterai di sini. Ini kalau misalkan ada penutupnya, waduh, baterainya bakalan kotor habis. Ini alhamdulillah saya udah pasang, jadi kalau kita lihat mengetul kotor lah gitu. Dan juga untuk di atas ini juga saya tutup seperti ini ya. Ini biar ada udara. Ini kan pendingin heatsinknya dari kontrolernya, juga saya tutup sampai ke belakang agar pengunci joknya ini juga nggak terlalu kotor. Katanya sih kalau misalkan kotor itu bisa bikin macet dari pengunci joknya tersebut. Nah, tuh kedua. Kemudian yang ketiga, saya tambahkan juga, nah ini mud flap yang di belakang, yang di depan ini hanya sedikit untuk penahan kotoran ban depan ini, makanya dikasih tambahan agar cipratan dari kotoran ban depan ini nggak masuk ke dalam ya. Ini sebelumnya masuk ke dalam sangat kotor sekali, tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan ini tuh jadi nggak terlalu kotor untuk di spakbor depannya. Oke. Selanjutnya kekurangannya itu apa ya? Sok depan ini keras banget. Sok depan ini yang saya rasakan benar-benar keras. Cuman saya nggak mau ganti dulu, karena ya kalau saya sih prinsipnya kalau misalkan memang masih bisa digunakan ya saya gunakan, seperti itu. Kecuali kalau udah nggak bisa digunakan baru mungkin saya ganti. Kalau untuk sok depan itu kurang empuk dan masih keras. Nah, sok belakang ini yang saya rasakan sih udah lumayan enak sok belakangnya. Ditambah lagi joknya Fox R ini tuh udah lumayan empuk, jadinya jika jalan-jalan rusak tuh nggak terlalu nggak terlalu sakit lah di bagian pinggul atau bagian bokong, seperti itu. Jadi tergolong udah empuk lah shock breakernya kalau menurut saya. Mungkin sih dari saya itu aja ya untuk kekurangan motor Fox R. Selanjutnya untuk kelebihan motor Fox R itu saya suka fitur-fiturnya aja sih, karena sebelumnya saya menggunakan motor bensin ya, motor mesin yang fiturnya mah standar banget. Kalau di sini dia fitur-fiturnya udah seperti kayak motor listrik ya, jadi udah lebih maju, seperti itu. Yang pertama di sini
ada kunci. Ini ternyata keyless, jadi tanpa kita memasukkan kunci ini ke dalam kontak kunci itu kita bisa menghidupkan dengan menekan tombol. Saya akan praktikkan langsung ya, menekan tombol petir ya. Ini 2 kali kita pencet, motor akan menyala. Nah seperti itu. Oke. Nah ini fitur pertama yang saya suka nih. Terus yang kedua ya seperti biasa sih, di sini ada lampu hazard. Nah lampu hazard, setelah itu di sini ada lampu high beam ya. Di sini jika misalkan lampu tembak lah istilahnya seperti itu. Di sini ada tombol P, itu parking. Jika misalkan tombol P ini ditekan, nah ada simbol P ini ketika kita tuas gasnya, ini nggak bakalan jalan ini motor seperti itu. Ini udah aman, udah safety, seperti kita memakai mobil matic ya. Kalau misalkan parking kan dia udah nggak bisa jalan mobilnya seperti itu. Ini juga ketika mode P parking, motornya digas itu nggak bisa jalan. Oke, selanjutnya ada tombol reverse. Ini saya suka nih, tombol reverse sangat berguna sekali di motor listrik, karena motor listrik kan memang bobotnya lumayan berat. Jika misalkan kita ingin mundur, posisi dia agak nanjak, itu kita agak susah ya, agak berat gitu jika menggunakan kaki. Akhirnya ada tuas air seperti ini sangat membantu kita untuk ketika memundurkan motor pada posisi misalkan agak nanjak ketika mundurnya, ataupun tanah-tanah atau lantai jalanannya itu berbatu-batu kayak gitu. Oke, nah di sini ada tombol S. Ini mode speednya itu D, kita pencet. Di sini saya nggak bisa mencet mode S, karena di sini nih, ini fiturnya juga lumayan bagus juga nih. Ketika baterainya udah 16%, nah di sini motor itu memberikan indikator ada estimasi motor ini bisa digunakan sejauh 20 km seperti itu. Makanya ini harus dicas. Nah D-nya udah kelap-kelip juga seperti itu. Nanti motor akan saya cas ya. Selanjutnya apalagi ya kelebihannya ya, jarak tempuhnya 130 km. Kemudian handlingnya ini kalau menurut saya cukup enak ya, walaupun banyak yang bilang kayak orang lagi di kloset gitu, jadinya posisi kakinya terlalu tinggi gitu. Cuma kalau menurut saya cukup nyaman. Selanjutnya kelebihannya itu apalagi ya, mungkin untuk speednya. Jadi speednya ini dia maksimum bisa mencapai 90 km. Cuman yang saya rasakan itu, pengalaman saya hanya sampai 80 km. Itu udah lumayan kencang, udah lumayan ngebut. Apalagi ketika saya papasan dengan temen sekantor gitu yang dia menggunakan motor bensin, itu langsung saya salib gitu. Mereka juga sampai kaget, ternyata motor listrik itu bisa ngebut gitu. Nah itu menurut saya sih cukup hebat ini motor. Torsinya juga bagus, tarikannya juga enak seperti itu. Mungkin dari saya itu aja sih selama penggunaan 1 bulan menggunakan motor listrik Fox R. Ini untuk mematikan menggunakan remote keyless ini cukup kita tekan di tombol gembok yang terbuka. Oke, kita langsung tekan aja ya. Nah, motor udah mati kembali. Oke, dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.